Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat pemirsa Mansapa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah sampai detik ini tidak kurang rasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan kita selalu mensyukuri nikmat Allah tersebut, yakinlah insya-Allah akan membawa ketenangan, akan membawa kebahagiaan dan kedamaian di dalam hari-hari kita. Demikian juga bersyukur kepada Allah, insya-Allah Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur terhadap nikmatku, niscaya aku tambah nikmat tersebut. Akan tetapi jikalau kalian tidak mensyukuri nikmat tersebut, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Dan tak lupa pula kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. 14 abad lebih jarak kita dengan Rasulullah. Akan tetapi kita masih beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Sahabat pemirsa Mansapa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Maka izinkanlah kami menyampaikan uraian nasihat-nasihat yang manakala jikalau ini direnungkan akan menambah tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Mansapa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, sebagai wujud syukur kita adalah kita bersungguh-sungguh memaksimalkan waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mansapa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa. Memerintahkan orang-orang yang ada keimanan di dadanya untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala bertegas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Sahabat pemirsa Mansapa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari kita berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, semoga kalian termasuk kepada orang-orang yang bertakwa. Maka
Menarik kalau kita coba pelajari bagaimana seorang ulama masa dahulu yang bernama Imam Qushairi mencoba memberikan penjelasan apakah makna dari takwa ini. Menurut Imam Qushairi, takwa ini berasal dari 4 huruf. Apa yang 4 huruf itu? Yang pertama huruf ta, yang kedua huruf qaf, yang ketiga huruf waw, dan yang keempat huruf ya. Taqwa. Maka Imam Qushairi memberikan beberapa sifat-sifat sesuai dengan awalan huruf yang ada dalam kata takwa tadi. Apa sifat-sifat yang menunjukkan perilaku yang bertakwa? Yang pertama, tawadu'. Yang kedua, qaf, qana'ah. Yang ketiga, waw, wara'. Dan yang keempat, yaqin. Maka kita di kesempatan yang berbahagia ini, kita coba jelaskan tentang makna atau hakikat atau sifat-sifat yang ada pada orang-orang yang bertakwa menurut Imam Qushairi. Yang pertama, tawadu'. Apa itu tawadu'? Tawadu' dalam artian rendah hati, tidak sombong. Inilah ciri orang yang bertakwa. Mereka selalu rendah hati, tidak mau meninggi, tidak mau menyombong. Kenapa? Karena mereka meyakini di atas langit masih ada langit. Tidak ada yang pantas kita sombongkan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita sombongkan? Kita memiliki harta. Harta yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki pangkat dan jabatan. Maka pangkat dan jabatan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebanyak-banyaknya orang memiliki harta, tidak ada hartanya ini dibawa atau dikuburkan sampai ke liang kuburnya. Ada orang yang memiliki pangkat dan jabatan, maka pangkat dan jabatan ini tidak pernah abadi. Karena setinggi-tingginya pangkat, orang akan pensiun. Setinggi-tingginya jabatan, orang akan purna dari tugasnya. Maka oleh sebab itu, tidak ada yang patut kita banggakan di dalam kehidupan kita. Maka hendaknya dalam keseharian kita selalu dipenuhi dengan sifat tawadu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ini semuanya makhluk Allah, hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semuanya sama. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah tidak melihat fisikmu, tapi Allah melihat takwamu. Bahkan Allah ciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa di antara kalian. Pemirsa Mansapa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita mesti selalu tawadu'. Kita pelajari ketika kita melaksanakan ibadah solat,
Maka dalam saf-saf ibadah solat tersebut tidak ada di sana ini saf pejabat, ini saf bawahan, ini saf rakyat jelata, tidak ada. Semuanya sama. Demikian juga ketika kita sujud, kepala ini yang seharusnya di atas, sesuatu yang dibangga-banggakan. Orang yang menjabat disebut memiliki kepala, kepala ini, kepala itu, kepala dinas, kepala sekolah, dan yang lain sebagainya. Akan tetapi ketika sujud menyembah kepada Allah, yang kepala yang dimuliakan tadi, semuanya sama saja, sama posisinya dengan kaki. 7 anggota tubuh kita, sujud kita kepada Allah, semuanya sama-sama melekat di bumi Allah Subhanahu wa taala, di tempat sujud kita. Kepala, 2 buah tangan, 2 buah lutut, dan kaki kita. Hadirin pemirsa Mansapa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, ciri orang yang bertakwa yang pertama itu adalah mereka tawadhu atau rendah diri. Kemudian yang kedua, adapun ciri orang yang bertakwa ini menurut Imam Qushairi, yaitu kata qaf, yaitu qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah artinya adalah merasa cukup, merasa apa saja yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia selalu bersyukur. Yang namanya manusia, kalau mereka memperturutkan hawa nafsunya, tidak pernah cukup. Bila diberikan 1 buah gunung emas, maka niscaya mereka akan meminta gunung emas yang lain. Akan tetapi Ramadan ini mengajarkan kita untuk selalu merasa cukup, merasa qanaah. Apapun nikmat yang Allah berikan, besar dan kecilnya nikmat tersebut, sedikit atau banyaknya nikmat tersebut, selalu bersyukur. Kalau nikmat yang Allah berikan sedikit, dia tetap bersyukur, dan juga dia tetap berusaha, berikhtiar, memaksimalkan ikhtiarnya, dan berusaha di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Mansapa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kita hendaknya selalu merasa bersyukur dan merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah, maka niscaya tidak pernah merasa cukup. Berapapun banyaknya nikmat yang ia punya, betapapun banyaknya, tingginya jabatan yang ia miliki, tidak pernah merasa cukup. Kenapa? Dia tidak bersyukur. Maka oleh sebab itu, sekali lagi, salah satu ciri orang bertakwa yang kedua ini adalah mereka memiliki sifat qanaah. Pemirsa Mansapa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang bertakwa menurut Imam Qushairi adalah yaitu apa itu? Wara. Orang yang bertakwa itu mesti memiliki sifat wara, yaitu mereka hati-hati, sangat menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau memasukkan apapun ke dalam dirinya sesuatu yang haram. Hati-hati sekali dia. Kalau sebab itu ada sebagian orang hari ini, mereka punya prinsip H3T. Apa itu H3T? Halal, haram, hantam terus. Tidak peduli lagi. Maka oleh sebab itu, kita harus tetap komitmen dan konsisten, istiqomah, berpegang teguh untuk selalu hati-hati, untuk selalu memperhatikan antara hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram. Maka oleh sebab itu, pemirsa Padang TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat wara
Sifat hati-hati ini perlu dimiliki oleh seorang muslim. Sebagaimana puasa mengajarkan kita untuk kita berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita berupaya untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan ataupun yang merusak ibadah puasa kita. Demikian juga di dalam kehidupan kita, kita juga mesti memiliki sifat hati-hati, sifat wara', menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Mansapa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, menurut Imam Qushairi, kriteria atau ciri orang yang bertakwa ini adalah ia yakin. Orang yang bertakwa, di samping ia memiliki sifat tawadu', qanaah, wara', ia juga memiliki sifat yakin. Yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap salat ia ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Sahabat Mansapa TV, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat keyakinan dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ini mesti terus kita pupuk. Kenapa? Karena puasa panggilan yang Allah berikan untuk mereka yang yakin, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, jangan sampai kita berprasangka jelek dengan takdir dan ketetapan Allah. Hendaknya hari-hari kita selalu husnuzon, berprasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita dengan ketentuan Allah. Ikhtiar kita maksimalkan, usaha kita maksimalkan. Kan tetapi apa yang menjadi ketentuan Allah, kita yakini. Apa yang Allah takdirkan dalam hidup kita, apa yang Allah berikan dalam hidup kita, pasti adalah terbaik untuk kita. Meskipun mungkin kita kurang menyukai. Boleh jadi kita tidak menyukai sesuatu, akan tetapi itu baik bagi kita. Atau boleh jadi kita benci sesuatu, boleh jadi itu baik bagi kita. Atau kita menyukai sesuatu, boleh jadi itu tidak baik bagi kita. Sahabat pemirsa Mansapa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 kriteria orang yang takwa menurut ulama Imam Qushairi. Yang pertama tawadu', yang kedua qanaah, yang ketiga yakin, wara', yang keempat yakin. Mudah-mudahan 4 sifat ini dari ibadah Ramadan yang kita lakukan, puasa, ibadah-ibadah qiyam dan ibadah-ibadah yang lain yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, mampu terpupuk 4 sifat tadi, sehingga selesai bulan Ramadan ini kita semakin maksimal melaksanakan ibadah-ibadah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang Allah inginkan sebagaimana pribadi takwa yang tergambar dalam 4 sifat orang yang bertakwa tadi. Sahabat Mansapa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah singkat ini kita berikan, kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita, agar kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, semakin lebih baik ke depan, semakin menjadi pribadi yang lebih baik, semakin menjadi pribadi yang berkualitas, semakin menjadi pribadi yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat pemirsa Mansapa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.